Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilmiah Zahra Alfisina. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11. Selamat datang di pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi standar penampilan pribadi. Apa sih itu? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Hai Sobat Ilmi. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang standar penampilan pribadi. Nah, teman-teman, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama yaitu memahami standar penampilan pribadi sesuai dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dan yang kedua ada menjaga standar penampilan pribadi sesuai dengan prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Sebelum memasuki materi, yuk kita diskusi terlebih dahulu terkait pertanyaan pemantik di gambar ini. Yang pertama ada gambar 1 dan yang kedua ada gambar 2. Ayo kita amati. Menurut kalian, gambar mana yang sudah memenuhi standar penampilan pribadi sesuai K3? Dan apa sih alasannya? Menurut kalian yang gambar mana? Dan apa sih alasan kalian? Yuk coba utarakan alasan kalian sebelum kita bahas. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah gambar 1. Alasannya, yang pertama, rambut rapi dan tertutup sesuai prosedur keselamatan. Yang kedua, memakai APD lengkap seperti helm, sepatu, sarung tangan, dan seterusnya. Yang ketiga, seragam bersih dan aman sesuai standar prosedur K3. Dan yang keempat adalah menunjukkan sikap disiplin, aman, dan profesional di tempat kerja. Nah, kita akan masuk ke inti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di sini ada pertanyaan nih, apa itu penampilan pribadi? Penampilan pribadi atau penampilan diri bisa diartikan sebagai penampilan keseluruhan dari seseorang pada suatu pekerjaan tertentu, meliputi tata rias wajah, tata rambut, tata busana, aksesoris busana, dan pelengkap yang lain. Lalu, penampilan pribadi sesuai prosedur K3 itu apa? Penampilan diri yang sesuai standar K3 adalah penampilan keseluruhan dari seseorang pada suatu pekerjaan, meliputi tata rias wajah, tata rambut, tata busana, aksesoris busana, dan pelengkap yang lain sesuai dengan SOP K3 agar dapat bekerja dengan aman, selamat dan sehat, sehingga produktivitas tinggi dan lebih sejahtera. Nah, agar lebih jelas, yuk kita simak contoh nyata dari profesi di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada polisi. Polisi di situ menggunakan APD yang lengkap seperti topi, rompi pelindung, sepatu boot anti selip, sabuk perlengkapan, sarung tangan taktis, dan radio komunikasi. Lalu di situ juga ada koki yang menggunakan APD, topi chef, apron atau celemek, sarung tangan tahan panas, sepatu anti-slip, dan masker mulut. Dan yang terakhir ada perawat atau tenaga medis. Di situ mereka menggunakan APD. Yang pertama ada scrub atau seragam medis lengkap, masker medis, sarung tangan medis, face shield, dan sepatu tertutup anti-slip. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang berkaitan dengan standar penampilan pribadi. Yang pertama, ada memelihara personal hygiene, lingkungan, dan perusahaan. Artinya, kita harus menjaga kebersihan diri seperti tubuh, rambut, kuku, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja agar tetap sehat dan nyaman. Lalu yang kedua, ada memelihara presentasi atau penampilan pribadi. Maksudnya, menjaga kerapihan dan kesesuaian pakaian, tata rias, dan perilaku agar terlihat profesional dan sopan di tempat kerja. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sikap tubuh yang baik.
Maksudnya kita harus melatih postur dan gerak tubuh seperti berdiri, duduk, dan berjalan dengan sopan, tegak, dan percaya diri agar mencerminkan etika kerja yang baik. Lalu kita masuk ke tata rias wajah, tata rias rambut untuk kesempatan kerja. Dalam memilih riasan wajah dan penataan rambut harus sesuai dengan usia, kepribadian, bentuk fisik, dan kesempatan atau aktivitasnya. Bagi pekerja pria, memiliki wajah yang bersih juga penting, meskipun tidak perlu menggunakan make up yang berlebihan, kecuali memang tuntutan kerjaan. Lalu, tata rambut untuk kerja memiliki konsep simple beauty. Artinya, tata rambut yang sederhana tetapi dapat tampil dengan sangat menarik, rapi, dan yang penting lagi adalah aman. Aman berarti jika rambutnya panjang dapat dengan sanggul style, mengenakan topi kerja, atau diikat rapi dan menawan. Lalu kita masuk ke penampilan sikap pekerja yang baik. Penampilan sikap dapat membantu atau memperbaiki bentuk fisik dan kemenarikan penampilan seseorang. Agar dapat memiliki penampilan sikap yang baik, perlu memperhatikan hal-hal yang diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar memiliki penampilan sikap yang baik sebagai berikut. 1. Pekerja hendaknya memiliki sikap yang santun dan disiplin diri. 2. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan dan memiliki manajemen waktu yang baik. 3. Berdiri tegak, rileks, dan tidak kaku. 4. Berjalan teratur, tidak loyo, dan tidak terkesan buru-buru. 5. Duduk tegak, tidak kaku, tetapi rapi dan aman dengan kaki serta kuku yang bersih. 6. Berbicara dengan suara yang terkendali, intonasi yang jelas, terang, tetapi tidak terlalu keras dan efektif. 7. Ramah tamah dan tidak berlebihan. Dan yang ke-8, memiliki bau wangi, terjaga dari bau keringat yang kurang sedap. Selanjutnya ada sikap dan cara bekerja yang aman. Poin pertama, sikap waktu bekerja. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang sebelum bekerja. 2. Membiasakan mencuci tangan sebelum melakukan suatu pekerjaan. 3. Selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Penolong. 4. Posisikan badan sewaktu bekerja dengan tepat. 5. Aturlah jarak mata dengan pekerjaan yang baik dan tidak terlalu dekat, karena dapat melelahkan dan merusak mata. Lalu, rambut yang panjang terurai harus diikat rapi. Pencahayaan ruangan harus cukup untuk menghindari kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, sirkulasi dan suhu udara dikondisikan supaya dapat bekerja dengan nyaman. Lalu, poin 2, cara bekerja yang aman. Membiasakan cara bekerja dengan baik dan benar sangat penting agar dapat menjamin keselamatan kerja. Sehubungan dengan itu, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memulai bekerja, teliti dan periksa semua persiapan, peralatan, dan area bekerja. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, perhatikan setiap langkah-langkah kerjanya atau dengan SOP-nya. Yang kelima, perhatikan kondisi jenis bahan dan alat kerja yang digunakan. Selanjutnya, tanyakan kepada ahlinya atau fasilitator atau dosen jika belum mengerti. Selanjutnya, laporkan dengan segera bila ada sesuatu kejanggalan atau kerusakan kepada yang berkompeten. Dan yang terakhir, setelah selesai bekerja, teliti kembali dengan membersihkan dan menatanya dengan rapi dan dikemas atau disimpan pada tempatnya sesuai dengan konsep 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Bye, sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran pada materi berikutnya.
Terima kasih dan tetap semangat belajar. Bye-bye. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Harapannya, materi yang saya sampaikan bisa menambahkan ilmu, wawasan, dan juga bermanfaat bagi para penonton. Apabila terdapat kekeliruan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.